Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan khusus untuk teman-teman yang mungkin udah rajin banget ya untuk meninggalkan komentar di semua video-video kita. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan diberikan limpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga kita bisa melewati semua permasalahan kehidupan khususnya di bagian perekonomian. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini untuk kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone lagi. Oke ya. Hari ini salah satu faktor yang membuat teman-teman itu menjadi sulit untuk membayar hutang pinjol itu adalah bunganya, dendanya yang hari ini semakin membengkak, semakin membesar saja. Dan beberapa orang yang hari ini punya niatan untuk membayar menjadi terasa berat ketika mereka melihat biaya denda dan bunganya yang sudah cukup luar biasa. Nah, hari ini ada kabar bahagia yang tentunya ditunggu oleh semua dan siapa saja yang hari ini sedang berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol. Apa sih Bang kabar bahagianya? Nah, kemarin-kemarin ya pihak OJK mengatakan khususnya untuk denda dulu sebelum masuk ke bab bunga ya kan, kita bahas dulu tentang dendanya. Kemarin-kemarin OJK mengatakan untuk biaya denda maksimal itu adalah 100% dari jumlah pinjaman pokok di awal. Ya, itu untuk biaya denda. Jadi itu maksudnya bagaimana Bang? Nah, kalau kalian kemarin pinjamnya 1 juta, maka biaya denda maksimal yang boleh diberikan oleh aplikasi pinjol legal OJK itu adalah 1 juta juga. Jadi kalau seandainya ditambahkan 1 juta ditambah 1 juta, maka totalnya harus menjadi 2 juta rupiah. Bang, berat Bang kalau sampai dengan 100% jumlah pinjaman di awal itu ditambahkan dengan denda ketika kami ingin melakukan pembayaran. Oke ya kan? Dan mudah-mudahan pihak OJK dan AFPI tergerak lagi hatinya untuk mengurangi. Itu untuk di bab denda. Ini peraturan yang lama ya. Dan untuk di masalah bunga, kemarin-kemarin itu OJK mengaminkan permintaan pinjol untuk memberikan bunga per hari adalah 0,8%. Nominal yang cukup banyak. Coba aja kalikan 0,8 dikalikan 30 itu sama dengan 24%. Jadi kalau seandainya kalian pinjamnya 1 juta, maka untuk bunganya aja itu 240.000. Ya banyak itu, besar itu ya kan. Kalau dengan pinjamannya 1 juta bunganya 240.000 itu cukup luar biasa. Nah, hari ini ada peraturan baru. Jadi kalian harus tahu supaya nanti ketika kalian punya niat baik untuk melakukan pembayaran itu kalian punya sumbernya. Kalian punya sumber datanya untuk berargumen kepada pihak aplikasi. Apa sih itu Bang? Nah, kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Nah, aku juga pengen ngasih tahu dulu ke kalian ya. Untuk menyelesaikan masalah pinjol ini nggak bisa gerusak-gerusuk. Kalian harus paham dulu aturan mainnya. Kalian harus paham dulu peraturannya. Dan kalian harus tahu cara kerja aplikasi pinjol itu seperti apa supaya kalian itu tidak panik. Nah, pasti sudah banyak ya yang mendapatkan balasan seperti ini ketika kalian me-WhatsApp ke kontak OJK. Di sini kata OJK ya. 1. Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan, ya kan, di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lain-lain. Adapun kegiatan usaha fintech yang diawasi oleh OJK saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending, fintech inovasi keuangan digital atau IKD, dan fintech securities crowdfunding atau SFC. Nah, di yang nomor 2 ya kan, di situ dikatakan perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Kredit Pintar Indonesia. Ini gua ambil contohnya sampelnya Kredit Pintar ya.
telah berizin dari OJK atau statusnya legal, ya kan? Dan berikut ini tautan untuk mengetahui fintech yang legal di OJK. Kalian bisa lihat tuh tautannya, kalian bisa langsung cek aja nanti. Dan di video yang sebelumnya juga aku udah share nama-nama aplikasi pinjol legal OJK. Nah, di sini dikatakan, ya kan, 3, mengenai adanya permasalahan tunggakan pembayaran pinjaman, ya kan? Hal tersebut merupakan kewajiban konsumen yang harus diselesaikan. Baik, kalau nanti kami punya uang kami bayar, ya kan? OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFBI telah menentukan batas maksimal pengenaan denda atau biaya dan bunga adalah 50% dari pagu kredit. Tadi 100%, sekarang sudah turun menjadi 50%. Bunganya juga sudah turun 0,8 menjadi 0,4%. Ya kan? Mereka memberikan contoh, ya. Pinjaman 1 juta. Berikut bunga dan denda maksimal tagihannya adalah 1,5 juta. Ini bukan gua yang bilang. Ini langsung pihak OJK yang ngasih tahu ke kalian bahwasannya untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh memberikan sanksi denda dan bunga itu melebihi dari 50% pinjaman pokok di awal. Nah bang, kami juga udah nggak sanggup lagi bang, 50% pun aku udah terasa berat, uang aku udah nggak cukup lagi. Tapi aku punya ikhtikat baik bang untuk melunasi atau mungkin menyicil semua aplikasi-aplikasi pinjol ini. Apa yang aku harus lakukan bang? OJK bilang, ya kan, konsumen dapat menegosiasikan, dinegosiasikan, ya, membicarakan secara langsung kepada PUJK Fintech Peer-to-Peer Lending terkait, ya kan, terkait untuk memperoleh keringanan pembayaran. Boleh dinego kata OJK. Namun dapat kami sampaikan pula bahwa PUJK Fintech Peer-to-Peer Lending dalam menjalankan usahanya tidak bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman atau lender, ya kan, sebagaimana bank atau perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan fintech lending tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak pemberi pinjaman. Kata OJK, kenapa susah hari ini kita untuk bernego masalah denda dan bunga? Karena uangnya bukan uang mereka. Karena uangnya itu uang yang pemberi pinjaman. Misalnya kalian pemodal, kalian punya uang. Kalian mau masukin uang kalian ke pinjol. Misalnya kalian punya uang 100 juta nih bang. Aku punya uang 100 juta. Aku mau menjadi pemodal di pinjol-pinjol ini. Jadi alasan OJK kenapa hari ini susah buat nego ya karena kalian yang memberikan uang 100 juta tadi nggak mau, atau mungkin kalian nggak merasa beruntung. Nah inilah salah satu konsep yang aku anggap sedikit kurang tepat, ya kan. Indonesia ini terkenal dengan prinsip gotong royongnya. Nah pada pinjol ini masa sih kita nggak bisa bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang terlilit hutang dengan cara meringankan biaya denda dan bunganya? Ya kan, toh hari ini mereka punya tiket baik untuk melakukan pembayaran bukan gratisan, tapi mereka minta tolong untuk bernegosiasi tentang masalah denda dan bunganya. Dan mudah-mudahan video kali ini didengar juga oleh pihak OJK dan AFBI. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa membuat OJK dan AFBI tergerak hatinya untuk mengevaluasi kembali semua peraturan yang sudah ada. Jadi itulah tadi, untuk masalah biaya denda dan bunga sudah dijelaskan bahwasannya maksimal untuk masalah biaya denda dan bunga itu adalah sebesar 50%. Tidak boleh lebih, apalagi melebih-lebihkan. Bang, aku udah lihat kemarin aku pinjam 1 juta, hari ini totalnya sudah menjadi 6 juta. Coba cek dulu aplikasi pinjol yang kalian gunakan itu sudah legal OJK atau tidak. Kalau seandainya yang legal OJK hanya boleh membebankan biaya denda 50%. Jadi kalau hari ini yang dipinjamnya 1 juta menjadi total 6 juta rupiah, berarti itu wajib dicurigai dan wajib langsung dicek saja apakah itu sudah legal OJK atau tidak. Ya, oke, jadi mudah-mudahan video ini bisalah memberikan sedikit pengetahuan terkait tentang aplikasi-aplikasi pinjol. Oke, mungkin jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.